Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Arfian Suwardi, NIM 2018 11 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum keempat, yaitu percabangan dan perulangan pada mikroprosesor. Yang dimana pada praktikum kali ini kita menggunakan alat-alat dan bahan, yaitu komputer, dan yang pasti di komputer tersebut terdapat aplikasi MU8086. Yang dimana pada praktikum ini kita memiliki 4 tujuan penting yang harus tercapai. Yang pertama, memahami perintah dan proses operasi percabangan pada mikroprosesor. Yang kedua, dapat melakukan operasi percabangan JMP, JE, JNE, JA, dan JB. Yang ketiga, memahami perintah dan proses operasi perulangan pada mikroprosesor. Yang keempat yaitu dapat melakukan operasi perulangan loop. Oke. Pertama, kita langsung masuk ke teori modul. Teori modul yang bisa saya jelaskan yang pertama yaitu label. Mikroprosesor dalam penguasaan perintah-perintah yang diberikan pada dirinya dengan menggunakan assembly akan membaca perintah-perintah secara terstruktur dari atas ke bawah. Itu disebut label. Dan juga terdapat percabangan, yaitu yang dimana percabangan pada mikroprosesor menjadi bagian sangat penting karena dapat menyederhanakan program dari mikroprosesor dan menambah fleksibilitas atau kegunaan dari mikroprosesor tersebut. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya bahwa mikroprosesor akan mengeksekusi isi dari perintah pada index pointer atau IP dan index pointer akan menuju ke index pointer di bawahnya. Percabangan pada mikroprosesor dilakukan dengan cara merubah alamat dari index pointer ke alamat yang diinginkan. Oke, percabangan pada mikroprosesor dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama percabangan tak bersyarat atau unconditional branch, yang kedua yaitu percabangan bersyarat atau conditional branch. Nah, di sini terdapat JMP. JMP ini termasuk salah satu unconditional branch, yang dimana perintah JMP ini digunakan untuk melompat menuju alamat label yang digunakan oleh perintah JMP. Oke. Yang kedua yaitu membandingkan dengan CMP. CMP ini juga termasuk salah satu percabangan. Tetapi CMP ini termasuk salah satu percabangan yang tidak memiliki syarat. Yang bersyarat, yang memiliki syarat. Nah, contohnya itu nih, OF akan 1 jika operan 1 lebih kecil dari operan 2 pada operasi bilangan bertanda. SF akan 1 bila operan 1 lebih kecil dari operan 2 pada operasi bilangan bertanda. ZF akan 1 jika operan 1 nilainya sama dengan operan 2. CF akan 1 jika operan 1 lebih kecil dari operan 2 pada bilangan tidak bertanda. Jadi CMP dengan JMP ini termasuk salah satu percabangan yang dimana JMP ini tidak memiliki syarat sedangkan CMP ini memiliki syarat. Oke. Contoh salah satu yang termasuk CMP ini ada JA, JG, JE, JNE, JB, JL, JBE, JLE, JHE, JGE. Yang dimana JA yaitu jump if above, lompat jika operan 1 lebih besar dari operan 2 untuk bilangan tidak bertanda. JG atau jump if greater, yaitu lompat jika operan 1 lebih besar operan 2 untuk bilangan bertanda. Yang ketiga JE, jump if equal, lompat jika operan 1 sama dengan operan 2. JNE, jump if not equal, jika operan 1 tidak sama dengan operan 2. Yang ke JB, jump if below, lompat jika operan 1 kurang dari operan 2 untuk bilangan tidak bertambah. JL atau jump if less, lompat jika operan 1 kurang dari operan 2 untuk bilangan bertanda. JBE atau jump if below or equal, lompat jika operan 1 lebih kurang dari sama dengan operan 2 untuk bilangan tidak bertanda. JLE, jump if less of equal, lompat jika operan 1 kurang dari sama dengan operan 2 untuk bilangan bertanda. JAE kurang atau jump if above or equal,
Lompat jika operan 1 lebih besar sama dengan operan 2 untuk bilangan tidak bertanda. JGE, jump if greater of equal, yaitu lompat jika operan 1 lebih besar sama dengan operan 2 untuk bilangan bertanda. Yang dimana perintah-perintah lompatan ini akan kita gunakan di salah satu program di bawah ini. Oke, kita masuk program 1, yaitu mendemokan perintah percabangan. Yang pertama model small, titik code org 100h, tdata jmp proses. Di sini kita menemukan percabangan yang tidak bersyarat, yang dimana jmp ini apabila terdapat jmp proses, maka dia akan langsung meloncat ke proses ini. Dia akan membaca, program tersebut akan membaca program yang ini. Jadi move al bil a, yaitu kita memasukkan bilangan a ini kan bilangan a udah dideklarasikan 67. Kita masukkan ke register al. Di sini terdapat cmp. Cmp ini al bilangan b, yaitu dia tuh membandingkan al dengan bilangan b, yaitu sedangkan JB A kecil jika bilangan A kurang dari bilangan B, lompat A ke A kecil. JE sama jika bilangan A sama dengan bilangan B, lompat ke sama. JA A besar jika bilangan A lebih besar bilangan B, lompat ke besar. Nah, ini salah satu termasuk JMP nih. JMP, JB, JE, JA. Terus loncat ke jump exit. Oke. Jadi di sini A kecil Lea DX kalau lebih JMP cetak. Kalau sama programnya Lea DX kalau sama JMP cetak. A besar itu Lea DX kalau kurang cetak, yaitu move AH 09 yaitu mencetak kalimat. Terus interrupt 21H ini untuk mencetak kalimatnya. Interrupt 20H yaitu kembali ke DOS dan end data. Yang dimana karena bilangan A ini 67 dengan bilangan B 66, yang dimana 67 ini lebih besar dari 66. Di sini dia akan masuk ke ini, kan berarti operan pertama ini lebih besar dibanding operan kedua, yang dimana itu akan masuk ke JA besar karena bilangan A lebih besar di bilangan B. Maka program yang akan terbaca yaitu yang ini, A besar Lea DX kal kurang, sehingga hasilnya itu akan terbaca bilangan A lebih besar dari bilangan B yang akan tercetak pada layar. Oke. Di sini pada lompat bersyarat ini memiliki batas jarak, yaitu sekisar minus 128 sampai plus 127 byte dari tempat lompatan tersebut. Lanjut ke perulangan, yang dimana perulangan pada mikroprosesor sangat diperlukan dan menjadi bagian penting karena dengan perulangan akan meminimalisir proses penulisan program dan meminimalisir pemakaian memori yang terlalu banyak dalam menulis program. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan program perulangan ini, yang pertama itu kapan atau kondisi apa yang menyebabkan perulangan itu akan berakhir. Yang kedua, berapa banyak perulangan yang diinginkan. Yang ketiga, register apa saja yang terpenuhi pada saat perulangan tersebut. Oke, kita masuk ke program contoh perulangan. Di sini terdapat titik model small, titik kode org 100h, move cx,3. Ya, yang dimana di sini 3 ini yaitu artinya banyaknya pengulangan yang dilakukan, yaitu dimasukkan ke register CX. Move AH, ini program ulangnya yaitu move AH 01H in 21H does loop ulang, yang dimana program tersebut mengulang sebanyak 3 kali. Jadi nilai 3 ini akan ini itu banyaknya pengulangan yang dilakukan. Jadi saat pengulangan tersebut, saat melakukan pengulangan pertama, maka nilai 3 ini akan dikurangkan dengan nilai 1. Contohnya, jadi tinggal 2 kali perulangan. Saat melakukan pengulangan yang kedua, yaitu maka nilai 2 yang tersebutnya sudah dikurangkan dengan nilai 1, maka akan dikurangkan lagi dengan nilai 1 sampai nilainya 0, baru program tersebut dapat berhenti.
Jadi di sini register CX memegang suatu peranan khusus di mana register ini dijadikan sebagai counter atau penghitung terhadap banyaknya perulangan atau looping yang boleh terjadi. Di setiap ditemui perintah loop, maka register CX akan dikurangi dengan 1 terlebih dahulu. Jadi disaranin untuk nilai pada program tersebut nilai CX ini harus dibuat menjadi 0 terlebih dahulu agar perulangan yang dilakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Di sini untuk melakukan perulangan tersebut bisa sebanyak-banyaknya, yaitu dengan move CX, 00, yang dimana move CX, 00 ini akan dikurangi dengan 1 sehingga akan menghasilkan nilai sebesar FFFF dalam dalam bilangan heksadesimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang praktikum 4 ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.